Ada apa? Raja Mataram, Sultan Agung, bulan ini akan memberangkatkan pasukannya untuk menghancurkan Batavia, mengusir majikan kami yang ada di sana, Guru. Mereka adalah sahabat-sahabat dekatku. Guru harus membela. Jika tidak, maka akan hancurlah kami para penganut aliran hitam. Katakan, apa yang harus aku lakukan untuk menghancurkan Raja Mataram? Kacaukan barisan utama yang dipimpin Adipati Baurakso dari Kendal, yang dibantu oleh Tumanggung Suro Agul-Agul. Bulan ini keberangkatan Perang Raja Mataram menuju penyerbuan ke Batavia. Namun lagi-lagi, perencanaan ini diketahui oleh Mak Lampir, yang telah mendapat informasi dari Kalawika dan Bakawulung. Pada saat itu Bakawulung akan melaporkan bahwa Mayang Sari telah mengkhianati kita, katanya. Namun sekalian Kalawika dan Bakawulung melaporkan kepada Mak Lampir bahwa bulan ini Raja Mataram akan memberangkatkan pasukannya menuju Batavia. Kini Senopati Linduaji pun sedang operasi jalan membersihkan sandungan rintangan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab di jalan-jalan yang akan dilalui. Mawar merah tanpa duri. Pukulan bende. 1. Sabda Prabu. Eka Yuda Dharma, Rawe-Rawe Rantas, Malang-Malang Putung. Duta Karya. Bende Mataram. Bende Mataram. Bende Mataram. Namun tidak disangka bahwa Lindu Aji sedang diintai oleh 3 orang tangan-tangan komplotan Mak Lampir. Kita bereskan sekarang. Jangan gegabah. Bisa-bisa nyawa kita sendiri yang melayang. Bagaimana bisa merampas barangnya kalau tidak dibereskan orangnya? Pakai ini. Ayo, jangan banyak omong. Kita ikuti mereka sebelum jauh. Alhamdulillah. Aku lihat para adipati yang aku undang telah hadir semua. Apa benar demikian, Paman? Benar, Ananda Sultan. Adipati yang jauh dari Sampang, Ananda Mandurjo pun kita lihat telah hadir. Begitupun Adipati Bumi Pasundan, Adipati Ukur dari Priangan, dan Adipati Kusumawinata dari Sumedang, dan Ananda Sultan Cirebon, dan seluruh adipati penguasa pesisir utara maupun pesisir selatan, semuanya telah hadir dalam persidangan yang agung ini, Gusti. Syukur. Dan bagaimana persiapan para adipati untuk menghadapi Belanda di Batavia? Menurut laporan para adipati, semuanya sudah dipersiapkan. Bahkan ada beberapa kadipaten yang telah berangkat ke penggabungan, seperti Tegal, Brebes, telah bergabung dengan Cirebon. Bagus. Kalau begitu, pasukan Mataram sudah bisa segera diberangkatkan, Paman. Menurut hemat kami memang demikian, Ananda Sultan. Bagaimana menurutmu, Purbaya? Benar, Gusti. Makin cepat kita memberangkatkan pasukan utama, makin bagus. Baik. Tapi bagaimana dengan perbekalan? Apa ada masalah? Menurut laporan, semuanya sudah tersedia, Gusti Sultan. Kadipaten Kerawang dalam panen tahun ini telah melakukan penimbunan besar-besaran. Demikian pula kadipaten-kadipaten lainnya. Syukur. Warta yang aku terima ini dari dutaku bersesuaian benar dengan kenyataan. Lindu Aji maksud Gusti? Benar. Dia aku utus untuk membersihkan jalan dari duri-duri dan kerikil-kerikil tajam yang akan menjadi batu sandungan bagi pasukan utama Mataram. Dia sedang berusaha untuk menghancurkan komplotan Van de Vos. Dan dia mengisyaratkan jalan-jalan sudah licin. Duri-duri sudah dibuang. Maka, oleh karena itu, aku putuskan bahwa pasukan utama Mataram segera akan diberangkatkan pada pagi hari Anggara Kasih Pasaran ketiga Jumadil Akhir. Daulat Gusti, Senopati, aku serahkan pada Adipati Kendal dan Adipati Baurekso sebagai pemimpin besar Angkatan Darat. Dan sebagai wakilnya adalah Suro Agul-Agul. Daulat Gusti Prabu. Pasukan laut, aku serahkan pada Adipati dari Sampang, Adipati Mandurjo. Perencanaan keberangkatan ke Batavia pun sudah matang. Akan diberangkatkan pada pagi hari pasaran ketiga bulan Jumadil Akhir. Akan tetapi, memang betul, pikiran manusia tidak bisa diukur dengan penampilan dan manisnya kata-kata saja. Ternyata pegawai kesultanan pun ada yang mengkhianati negeri sendiri hanya karena uang dan uang. Tapi untung saja, kecurangan tersebut terhendus oleh seseorang yang kesatria pembela kebenaran. Lalu siapa kesatria yang tidak dikenal itu? Mari kita simak.
Hanya dia yang mampu memimpin para pelaut Madura dan Makassar. Upahnya? Kita ketemu lagi di rumahku. Baik, nanti malam aku ke rumahmu. Ya. Dengan siapa? Sendiri. Kau yakin tidak ada mengikuti? Sangat yakin. Masuk. Baik. Malam pun telah tiba. Dan apa yang telah dijanjikan dengan bayarannya orang tersebut pun waktunya menerima bayaran. Namun mereka pun tidak sadar bahwa mereka ada yang mengikuti dari belakang tanpa sepengetahuan mereka. Dan yang mengikutinya pun bukan orang sembarang orang. Ada warta tambahan? Ada, tapi... Katakan. Hubungan. Siapa kamu? Aku. Kemana larinya orang itu? Tidak tahu. Sepertinya ke arah barat. Kelihatannya orang itu masih muda sekali. Ya, tenaganya luar biasa. Gesit dan kuat. Aku jadi teringat pada pemuda yang baru kita hadapi di Indramayu. Ya, tingginya sama. Dan kekuatan serta kelincahnya pun tidak ada bedanya. Jangan-jangan dia juga orangnya. Mungkin. Apa dia telah membuntuti kita? Sepertinya begitu. Untuk apa? Mungkinkah dia seorang telik sandi? Dan dia bekerja untuk siapa? Memang itu merupakan teka-teki. Jika dia orang Mataram bekerja untuk keraton, seharusnya tidak perlu dia kabur seperti kita. Apa rencana kita sekarang? Menghadap Kapitan Cornelis secepatnya. Langsung ke Batavia? Tidak. Kapitan Cornelis masih di Jepara. Belum berangkat ke Batavia. Rupanya dia musuh keraton. Jaringannya begitu hebat, sehingga dia bisa masuk ke dalam istana dan bersekongkol dengan orang-orang dalam istana yang rela berkhianat demi uang. Aku harus mengabaikan kepentinganku dulu. Aku akan mengabdikan diri demi kepentingan Mataram. Di sisi lain, kini Mak Lampir sedang gentayangan di depan mulut gua sedang mencari ramuan obat. Karena Mak Lampir tidak mau ke apotek terdekat. Tapi pada saat itu melihat Kalawika dan Baka Wulu menuju ke kediaman Mak Lampir akan melaporkan hal penting baginya. Apa yang terjadi pada Baka Wulung dan Kalawika? Kenapa aku tidak melihat murid kesayanganku Mayang Sari? Guru! Mana Mayang Sari? Tidak tahu. Dia telah mengkhianati kami, Guru. Apa maksudmu? Mayang Sari telah berbalik memusuhi kita. Dia membuang semua ilmu yang ia terima dari Guru. Benarkah? Benar, Guru. Dia merasa menyesal telah menjadi murid Mak Lampir dan malu menjadi bagian dari kita, Guru. Kenapa? Mayang Sari bahkan mengatakan bahwa Guru Mak Lampir tidak ada apa-apanya. Mak Lampir bukan orang sakti. Kurang ajar. Dia bicara seperti itu. Sumpah, Guru. Dia mengatakan hendak mencari guru untuk mendapatkan bekal ilmu agar bisa melawan kita. Mayang Sari jelas-jelas telah bersekutu dengan musuh kita. Baka Wulung memang pandai mengarang cerita. Padahal Mayang Sari tidak bilang mencari guru untuk melawan Mak Lampir. Hanya bilang akan keluar dari dunia hitam saja. Namun Baka Wulung memang murid Mak Lampir. Bagaimanapun gurunya juga sangat pandai mengarang cerita. Sehingga muridnya pun sama seperti gurunya. Mayang Sari kini sedang menjalin hubungan dengan Lindu Aji. Dan ia telah menganut aliran putih. Ia telah menjadi pembela kerajaan Mataram. Kurang ajar. Mayang Sari murid durhaka. Tolong kami, Guru. Tolong.
Ada apa? Raja Mataram, Sultan Agung, bulan ini akan memberangkatkan pasukannya untuk menghancurkan Batavia, mengusir majikan kami yang ada di sana, Guru. Mereka adalah sahabat-sahabat dekatku. Guru harus membela. Jika tidak, maka akan hancurlah kami para penganut aliran hitam. Katakan, apa yang harus aku lakukan untuk menghancurkan Raja Mataram? Kacaukan barisan utama yang dipimpin Adipati Baurakso dari Kendal, yang dibantu oleh Tumenggung Suro Agul-Agul. Jangan khawatir, pasti aku laksanakan. Apalagi? Selama ini kami tidak berhasil menghancurkan gudang-gudang pangan yang disediakan para Tumenggung untuk perbekalan selama pertempuran. Aku yang akan menghancurkan. Setelah Mak Lampir mendapat laporan dari Baka Wulung dan Kalawika, Mak Lampir pun jadi murka. Mereka pun akan mengerahkan semua setan di atas bumi untuk membuat penyakit, supaya orang-orang Mataram pada kena sakit semua. Maka dengan begitu, tidak akan jadi perang menyerbu Batavia. Katanya, permintaan kalian bagiku tidak sulit untuk melaksanakannya. Katakan pada tuanmu, tidak usah cemas dan khawatir. Aku yang akan menghadapi tentara Mataram. Raja Mataram itu memang... Belanda mau dilawan. Mana mungkin bisa menang? Pasukan utama Mataram itu sudah siap mau diberangkatkan. Aku harus segera bertindak. Kau sudah siap? Sudah, Guru. Pasukan jin sudah disebarkan ke segenap penjuru, ke tempat lumbung-lumbung padi. Tinggal menunggu perintah kapan harus mulai membakar lumbung-lumbung padi perbekalan pasukan Mataram. Jangan dibakar dulu. Pusatkan semua perhatian kepada pasukan utama yang akan segera diberangkatkan itu. Kerahkan semua kekuatan untuk merusak pasukan utama itu. Baik, Guru. Kamu kerahkan bala dedemit. Timbulkan penyakit. Buatlah semua prajurit Mataram sakit, agar mereka tidak bisa berperang karena sakit dan kelaparan. Baik. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih.